Oke, halo Sobat Waras, apa kabar semua? Hahaha, jumpa lagi ya dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Ya, kali ini ya Sobat, ada sebuah informasi yang ingin saya bagikan. Akhirnya ya, terungkap skenario skuad lama yang menghabisi Brigadir J. Semua itu sudah diungkap ya. Eh, dan bagaimana informasinya? Langsung aja saya bagikan kepada kita semua. Dan saya terus ya mohon dukungan dari Sobat Waras untuk ini ya pembangunan rumah ibadah kami di pedesaan. Saya share dulu linknya ya. Oke, sebelum kita ke informasi yang akan kita bahas. Ini ya Sobat ya, saat ini info saldo ya yang ada di rekening yayasan ada 31.503.665 rupiah. Ya, itu sebenarnya ada 56 juta ya, tapi saya sudah tarik 25 juta ya untuk penambahan membeli ya material seperti besi, kemarin kurang, semen juga. Kami sudah sebelumnya sudah beli 50 sak ya, kemarin pesan lagi 50 sak, lalu batu juga yang sudah menipis dan puji Tuhan ada trek yang terus angkut ya setiap hari karena saat ini sudah mulai bikin fondasi, lalu juga untuk membayar tukang ya yang membantu pembangunan rumah ibadah kami di pedesaan, dan saat ini sisa saldonya ada 31.503.000 rupiah. Dan bagi sobat waras yang terbeban dan ingin terus mendukung pelayanan kami membangun rumah ibadah di pedesaan, langsung saja lewat Yayasan Kristus Agaves yang ada di layar kaca ya, dan semua taburan sobat waras akan saya tayangkan update-nya di channel ini, dan kiranya Tuhan Yesus yang akan selalu membalas berkat ya bagi sobat waras yang telah menabur. Dan ini ya perkembangan saat ini ya, sudah fondasinya sudah mulai berdiri ya, fondasinya sudah mulai berdiri. Ini di bagian belakang ya, tiangnya sudah ada, tinggal mau dikasih berdiri mungkin besok lusa. Ini update terbaru ya. Lalu oke, ya agak kelalot ini ya. Ya, ini suasana di lokasi pembangunan rumah ibadah kami. Ya, kiranya sobat waras terus dukung sampai tempat ibadah ini selesai. Ya, di mana di beberapa daerah di Indonesia banyak ya kesulitan membangun rumah ibadah, tapi kami puji Tuhan didukung oleh desa, kepala desa sudah mendukung juga oleh masyarakat setempat. Ya puji Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan dan karena doa-doa yang sobat waras berikan, bahkan dukungan dana untuk pembangunan rumah ibadah ini. Ya, terima kasih banyak sobat waras, kiranya Tuhan Yesus yang akan balas berkat apa yang sudah kalian lakukan ya. Oke, kita lanjut ya kepada informasi yang akan saya bagikan. Ini ya, akhirnya terungkap skenario skuad lama. Wow, 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 wow. Skenario skuad lama. Ya, ini ya, menghabisi Brigadir Joshua. Ya, Baradae ungkap peran Brigadir RR yang sudah ditetapkan jadi tersangka ya. Tribun Manado 8 Agustus 2022 ya. Oke, ini dia Ferdi Sambo bersama para ajudannya, dan rupanya di belakang dari Brigadir J ini adalah Brigadir RR ya, yang sudah menjadi tersangka pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua. Ya, akhirnya terungkap skenario skuad lama menghabisi Brigadir J. Baradae ungkap peran Brigadir RR. Berikut ini pengakuan Brada Richard Eliezer Lumiu atau Baradae. Fakta baru bermunculan usai Baradae buka suara. Hal ini membuat skuad lama ketar-ketir. Skenario pembunuhan Brigadir J atau Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat mulai terbongkar. Baradae menyinggung soal keterlibatan beberapa orang dalam kematian Brigadir J
atau Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Jadi bukan hanya 1-2 orang, tapi beberapa orang. Ya mungkin lebih dari 2. Dan saya dengar-dengar sih besok Kapolri akan mengumumkan langsung siapa tersangka yang ketiga. Kalau Kapolri yang mengumumkan ya tentu ini ya oknum polisi kelas berat ya, pangkatnya setidak-tidaknya jenderal ya. Kita tunggu aja ya. Ini Sobat Waras, Brigadir J dan Baradae ya. Ya, tertangkapnya Brigadir RR membuat misteri kematian Brigadir J atau Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat mulai terang. Hal ini sejalan dengan Barada Richard Eliezer, Lumiu atau Baradae yang mulai buka suara terkait keterlibatan Irjen Verdi Sambo pada kematian Brigadir J atau Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Baradae berencana mengajukan justice kolaborator ke LPSK untuk membongkar pelaku utama pembunuhan Brigadir J. Ia merasa lebih lega saat ini, apalagi publik dan sejumlah pengacara ya mendukungnya untuk mengungkap fakta yang sesungguhnya. Ya, memang sudah waktunya untuk diungkap ya fakta yang sebenarnya. Jangan ada lagi yang ditutup-tutupi ya. Dan ini sosok ya dari uh, Brigadir RR. Ini Baradae. Yang di tengah ini Brigadir RR ya, dan yang di sebelah itu Brigadir Joshua. Ya, ini titik terang kasus Brigadir J. Namun pada hari Senin tanggal 8 bulan 8 hari ini ya, Baradae melalui kuasa hukum Deolipa Yumara membeberkan sedikit keterlibatan Baradae dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Namun ia memastikan Baradae menembak Brigadir J tanpa motif. Sebab penembakan yang dilakukan Baradae adalah atas perintah atasannya. Saat ditanya siapa ya atasan yang dimaksud, Deolipa mengatakan pimpinan utama dan kelompok lain di atas Baradae. Ya, pimpinan utamalah, masa harus dijelaskan. Ia memerintahkannya. Ini masuk ya ranah penyidikan, kata Deolipa di Sapa Indonesia Pagi, Kompas TV, Senin 8 bulan 8 2022. Ya, makanya besok ya, nanti saya akan tunjukkan beritanya besok, katanya Kapolri yang akan langsung ya menyampaikan siapa tersangka yang ketiga. Ya, terkait kemungkinan besar itu adalah atasan ya dari Baradae. Terkait apakah Baradae bercerita tentang keterlibatan Irjen Verdi Sambo dalam kasus meninggalnya Brigadir J, Deolipa tidak membantahnya. Berarti ada ya keterlibatan dari Brigadir J. Tentunya ada cerita itu. Ini kan satu paket karena Baradae ajudannya Irjen Verdi Sambo. Jadi ada cerita itu, tegas Deolipa. Ia mengatakan keterlibatan Baradae dalam kasus pembunuhan Brigadir J karena disuruh atau diperintahkan menjalankan skenario yang disiapkan. Wow, jadi memang skenarionya itu sudah disiapkan kawan-kawan ya. Sudah disiapkan skenarionya. Berarti masuk ya pembunuhan berencana ini ya. Dugaan pembunuhan berencana. Ini sosok Baradae, Brigadir J dan juga Irjen Verdi Sambo. Ya, suatu hal ya keterlibatan dia tanpa motif. Jadi bila terjadi pembunuhan oleh dia itu tanpa motif karena penembakan atas dasar perintah. Siapa yang memerintah? Ini dalam wilayah penyidikan, kata Deolipa. Ia mengatakan Baradae sebelumnya mengalami tekanan akibat perintah atau tekanan masa lalu. Tekanan ini, kata Deolipa, termasuk permintaan pembuatan skenario. Wow, ternyata ada skenarionya ya. Nggak bisa dibantah lagi ini ya. Seolah-olah kejadiannya begini. Padahal dalam kenyataannya kejadian tidak begini, tapi begitu ya. Dia berubah dari posisi di mana saat terkena begini, begini. Dia harus bercerita apa adanya. Jadi ada perubahan, kata Deolipa. Menurut Deolipa tidak ada peristiwa tembak-menembak seperti cerita terdahulu. Skenario terdahulu kan cerita omong kosong sebenarnya. Tidak ada tembak-menembak sebenarnya.
Walaupun ada penembakan, Baradae tetap menembak, tapi tidak seperti skenario sebelumnya terdahulu, ujarnya. Saat ini, kata Deolipa, Baradae siap sekali menjadi justice kolaborator dan akan bercerita apa adanya atau kejadian yang sebenarnya sehingga kematian Bang Yos, ya, panggilan Baradae ke Brigadir J, supaya dia tidak dipersangkakan yang terlalu buruk juga. Ini untuk kepentingan dia juga karena dia perlu mendapat perlindungan hukum yang baik, katanya. Baradae akan mengungkap kejadian yang sebenar-benarnya yang terjadi, yang dialami, dilihat langsung dan dilakukan beliau, katanya. Menurut Deolipa, saat ini Baradae merasa lebih tenang dan nyaman karena sudah mau berniat membuka kejadian yang sebenarnya. Iya, kalau mau aman, kalau mau tenang, ya solusinya jujur aja. Ya memang tinggal itu solusinya. Ya kalau nggak jujur ya susah, ya susah ya. Ya, setelah dia berdoa, dia merasa nyaman dan tenang. Dia merasa eee, bahwasannya ya ya bahwasannya selama ini dimanfaatkan oleh pimpinannya, dimanfaatkan. Sehingga dia sadar, dia menyesali perbuatannya dan mau terus terang semuanya. Sebab juga ada rasa bersalah dia kepada korban, kemudian juga kepada masyarakat, termasuk juga kepada institusi Polri, didamaikan, katanya. Apa nih? Didamaikan ya. Baradae dikorbankan. Sebelumnya, kuasa hukum keluarga Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J yakin, ya, yakni Kamarudin Simanjuntak, mengatakan bahwa Baradae yang ditetapkan tersangka membunuh, ya, pembunuhan terhadap Brigadir J hanyalah dikorbankan oleh pihak lain saja. Baradae itu cuma dikorbankan, malah ada informasi kepada saya supaya segera rekeningnya dan rekening keluarganya diperiksa. Ya karena dia meminta untuk menanggung semua beban yang terlalu berat itu, kata Kamarudin pada Kamis tanggal 4 bulan 8 2022. Menurut Kamarudin, tujuannya agar mengantisipasi bila ada pihak yang membayar Baradae untuk menanggung semua kejahatan pembunuhan terhadap Brigadir J. Arahannya jangan sampai dia dibayar, ya, dan atau disetor ke keluarganya dan disuruh dia bertanggung jawab untuk semua perbuatan yang lain, kata Kamarudin. Ya, inilah sosok, ya, Baradae, Brigadir J dan atasannya, ya, Ferdi Sambo. Ya, menurut Kamarudin, Baradae atau Barada Eliezer tidak ada masalah dengan Brigadir J. Yang mengancam Brigadir J itu seniornya Baradae, yakni Brigadir D. Ya, siapa lagi Brigadir D ini, ya? Ya, kita belum tahu, ya. Skuad lama juga, kata Kamarudin. Kamarudin mengatakan sempat beredar kabar, ya, Baradae adalah pelatih menembak. Ya, seolah-olah kita bodoh, mana ada berada pelatih. Padahal dia baru belajar pegang senjata. Nah, oleh karena itu janganlah menyebar hoaks, ujarnya. Terkait dugaan siapa yang melakukan dan membayar Baradae, Kamarudin mengatakan itu menjadi tugas polisi mengungkapnya. Itu yang harus diungkap, yang menyuruh melakukan, ujar Kamarudin. Hal yang janggal, kata Kamarudin, Baradae mengaku hanya menembak 5 peluru dan terkena 4. Baradae itu kan mengatakan dia hanya menembak dengan 5 peluru. Ya, kena 4, tapi kenapa lukanya di atas 10, ujar Kamarudin. Ia juga pernah mengatakan, saya hancuri jari-jarinya seperti temuan kami dari laporan dokter yang mewakili keluarga saat otopsi ulang, kata dia. Malahan lucunya, kata Kamarudin, Baradae yang tadinya mengaku menembak dari atas, ya kemudian keterangannya berubah lagi. Setelahnya, ya, buka satu persatu, saya umpan dengan bukti. Akhirnya dia bilang setelah dia lumpuh saya tembak lagi biar benar-benar mati. Nah, dia itu bunuh diri. Memang dia tidak punya kecerdasan untuk itu. Barada dua itu nggak cerdas gitu loh. Dia hanya diumpankan saja kan gitu, kata Kamarudin. Kamarudin, ya, mengatakan sangat tidak mungkin jika pelaku pembunuhan terhadap Brigadir J hanya Barada E saja. Ya enggak mungkinlah, ya, dia sendiri, pasti ada yang lain, kata Kamarudin. Ya itu Sobat Waras, lalu ya saya dapat informasi besok, katanya, ya. Besok katanya kepolisian
akan Kapolri langsung akan melakukan pengumuman ya siapa yang menjadi tersangka ketiga. Ya, ini sangat menarik karena apa? Tersangka ketiga ini akan langsung diumumkan oleh Kapolri, ya. Kenapa Kapolri yang langsung mengumumkan ini? Karena ini kelas berat, kawan-kawan. Ya, katanya besok ya, itu besok. Ya, kita tunggu besok. Lalu ya untuk lebih jelasnya ya saya tunjukkan deh ya beritanya. Itu katanya besok ya kawan-kawannya. Besok informasinya Kapolri yang akan langsung turun tangan ya. Kapolri yang akan langsung buka suara ya memberitahukan siapa ya ini ya tersangkanya besok ya Kapolri akan umumkan langsung tersangka baru kasus Brigadir J besok ya. Tersangka barunya besok akan diumumkan langsung oleh Kapolri. Ya, nggak main-main ya. Kalau sudah sampai Kapolri yang turun tangan, berarti ini hal serius. Ya. Begini informasi lengkapnya dimuat oleh IDN Times 8 Agustus 2022 pukul 17.26. Ini beritanya baru sekali. Ya. Jakarta IDN Times, tim khusus ya, Polri akan mengumumkan tersangka baru dalam kasus kematian Brigadir J ya pada Selasa tanggal 9 bulan 8 2022 besok. Diketahui Menko Polhukam Mahfud MD hari ini telah menyebut ada 3 tersangka. Namun ya Polri baru membeberkan 2 tersangka yaitu Barada E dan Brigadir RR. Ya seharusnya bukan hanya 3 ya, hanya mungkin lebih dari 3 ini menurut saya. Ya tadi ada disebut Brigadir D. Siapa lagi Brigadir D itu kan? Nah, itu perlu juga diselidiki ya. Kabar Skrim Komjen Pol Agus Adrianto mengatakan pengumuman tersangka ini nantinya akan disampaikan langsung oleh Kapolri Jenderal Listo Sigit. Tunggu pengumuman Pak Kapolri dan tim khusus, kata Agus pada Senin tanggal 8 bulan 8 2022. Agus tidak menjelaskan lebih lanjut terkait hasil penyelidikan tim sus lainnya, termasuk soal tersangka baru, namun ia pastikan kasus ini akan terus tuntas secepatnya. Insya Allah tuntas, ujar dia. Sebelumnya Mahfud MD mengatakan saat ini ada 3 tersangka dalam kasus kematian Brigadir J. Meski demikian, Mahfud tak menjelaskan siapa saja 3 orang tersangka itu. Ya memang harus hati-hati, kan tersangkanya sudah 3. 3 itu bisa berkembang dan pasalnya itu 338, 340 yang baru. Yang pembunuhan berencana dan nanti itu akan menjangkau ke yang lain jelas lagi perannya. Apakah aktor intelektual ataukah eksekutor, ujar Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin tanggal 8 bulan 8 2022. Dalam peristiwa berdarah ini Barada E dijerat pasal 338 Junto 55 dan 56 KUHP, sedangkan Brigadir RR ya subsidiar ya ditambahkan ya 340 KUHP. Ini pembunuhan berencana. Hukumannya ini 20 tahun ya. Ya. Brigadir RR adalah ajudan istri Ferdy Sambo. Ia ditetapkan jadi tersangka dan ditangkap pada Minggu tanggal 7 bulan 8 2022. Ya. Kayak bintang 2 jadi tersangka. Kalau cuma Bintara cukup Kadif Humas aja. Kalau Kapolri langsung mengumumkan ya pasti ya tersangkanya adalah petinggi Polri. Pelaku utamanya jenderal. Kenapa tidak dijadikan tersangka? Berarti hukum tetap tebang pilih dan kebohongan. Yang jadi tersangka hanya polisi pangkat bawah. Ya kita tunggu ya. Kita tunggu esok hasilnya seperti apa. Kita berharap memang ya polisi tetap ya konsisten dan lakukan ya yang terbaik demi bangsa ya, demi keadilan, demi Indonesia. Jangan biarkan ya para penjahat itu berkeliaran merusak tanah air kita, merusak Polri ya. Harus segera diciduk, harus segera dibeberkan siapa-siapa saja ya para tersangka itu, para pelaku itu, supaya Indonesia dan kepolisian kita bisa dipercaya lagi oleh masyarakat. Oke, sekian dulu video dari Pavel. Jangan lupa untuk like, komen, share video ini,
dan subscribe ya bagi kawan-kawan yang suka dengan video ini, dan dukung terus pembangunan rumah ibadah kami di pedesaan ya lewat yayasan yang ada di layar kaca atau lewat bisa lihat deskripsi video ini ya. Oke. Tuhan berkati dan shalom.